kan. Kenapa enggak untuk dibawa untuk enggak dibikin oleh-oleh gitu. Orang rumah juga pasti kesenangan banget lah gitu kan. Girang banget tuh. Wes. Ih, udah dari Gua luar pernah negeri punya nih. nih gitu. Padahal di sana murah banget kan. Padahal di sana affordable banget Iya, kan. affordable banget. Maksudnya itu. Iya. Kalau dari Mbak Firka gimana? Ya, saya sangat setuju dengan pendapat Mbak Binga, Mas Aga. Jadi oleh-oleh branded itu cocok kok dibawa untuk orang-orang rumah, untuk keluarga, untuk teman-teman. Karena kan walaupun affordable, tapi kita kalau lihat value-nya ya, Betul. beda dong kita ngasih gantungan kunci dengan kita ngasih misalnya tas Coach Setuju. atau mungkin parfum Gucci Iya. misalnya. Dan harganya diskon, balik lagi di MacArthurGlen. Tentunya juga nanti bisa setelah kita selesai beli, kita bisa klaim tax refund-nya, itu bisa dapat juga cashback yang nanti mungkin mau dibelanjain lagi, bisa. Dan nggak cuman kayak gitu aja ya, kayak fashion items aja yang bisa dibeli oleh-oleh di MacArthur, juga ada kayak snacks-nya, kayak coklat, Lin misalnya, Lin. itu less than 5 euros. Jadi lumayan banget kalau di Indonesia mungkin kan kalau kita lihat di marketplace, harga coklat Lin tuh lumayan mahal gitu ya. 90-100-an. Bener, Iya. di sana less than 5 euro, kita bisa beli banyak dan kasih ke orang-orang kantor. Iya, lumayan banyak. itu. Dan itu juga mereknya beda dong ya Iya. dengan My coffee sih boleh, coffee yes, you maybe. Cuman kalau gue sih you yes, coffee maybe kali Mbak Binga. Tapi abis minum kopi gue baru inget nih, sebelum kita masuk ke tips and trick ya, ada satu pertanyaan nih. Kira-kira nih barang apa sih yang cocok untuk dibawa oleh-oleh? Mungkin juga bisa disebutin nama brandnya kali ya. Kalau dari Mas Angga apa tuh? Kalau gue mungkin kalau oleh-oleh bisa dibilang ya tergantung lah, tapi kalau pribadi sendiri sukanya yang casual dan street style gitu ya. Adidas, Fossil masih masuk, Nike juga, dan terakhir mungkin Tommy Hilfiger atau Lacoste, yang kayak gitu sih. Oke, thank you Mas Aga. Kalau dari Mbak Binga? Ya kalau gue sih hampir sama kayak Mas Aga ya, lebih suka kayak casual dari kayak casual semi sport gitu sih sebenarnya, kayak Nike itu masih bisa masuk. Kalau misalnya kayak tas gitu kayak Coach juga masih bisa masuk sih. Kalau dari Mbak Firka nih? Nah, kalau dari saya mungkin agak Semua lebih brand nih enggak dong, enggak. Semua brand affordable. Panjang dong nanti ya, semua brand affordable, cuman tergantung kita mau ngasihnya ke siapa kan ya. Cuman kalau mungkin untuk yang lebih affordable itu kayak kita bisa beli untuk tempat kartu nama, itu ada dari Pedro, itu juga lumayan murah, dari Michael Kors juga ada, terus dari Coach juga ada. Jadi lumayan sih, itu bisa menghemat budget lebih tinggi lagi gitu ya. Kemudian kalau untuk beauty products, contohnya ada L'Occitane, itu di sana juga murah-murah banget. Saya sendiri hilaf beli L'Occitane tuh banyak banget, karena saking mau bagi ini ke teman-teman kantor, sabun-sabun yang kayak gitu-gitu kan branded tetap ya L'Occitane Pride ya. gitu kan. Benar. Branded tapi affordable gitu. Jadi affordable banget lah untuk barang-barang apapun, mulai dari tadi kebutuhan fashion ataupun kebutuhan beauty-nya juga bisa. Jadi bisa gua tarik kesimpulan ya, buat kalian juga kalau bawa oleh-oleh itu jangan selalu gantungan kunci, tempelan kulkas atau cemilan-cemilan yang ya bosen gitu. Sekali-sekali bikin pride lah. Kita kasih tahu ke teman-teman kalau ih barang branded padahal mah affordable gitu harganya. Di mana dapetinnya? Di MacArthurGlen tentunya. Nah, tadi kan udah gua kasih tahu kalau kita akan coba bicarain soal tips and tricks ya. Untuk dari kalian sendiri mengenai tips and tricks, kalau nih misalkan kalian jalan-jalan ke Europe gitu 10 hari misalnya ya. Nah, di hari keberapa kalian pakai itu untuk berbelanja gitu? Dari Mas Aga dulu nih.
Kalau gue mungkin tips yang pertama kalau mau jalan-jalan ke luar, nggak harus keluar negeri ya, di Indonesia terutama juga nggak masalah gitu. Itinerary itu udah wajib ada, walaupun emang nggak harus detail per jam atau gimana, tapi ya basic aja ya, hari ini lo mau kemana aja sih, ke sini udah tahu gitu kemana aja. Terus research itu yang paling penting, kayak negara tersebut atau kota tersebut, transportasi seperti apa, lo harus rental mobil kah, atau bisa pakai tram, MRT, kereta dan segala macem, hal-hal itu juga. Dan yang ketiga, untuk balik lagi tadi itinerary, misalnya pengen belanja atau pengen spend the money splurge gitulah ya, mau ngabisin segala macam yang lo punya gitu, itu di hari terakhir atau mungkin 1-2 hari sebelum kalian balik. Pertama reasonnya karena ya barang-barang pasti akan lebih banyak tuh, jadi kalian harus tahu ntar waktu pas mau pulang ya harus beli koper tambahan kah, atau mungkin ada bawa tentengan lain atau segala macam. Dan yang kedua pastinya saving kalian cukup atau enggak. Misalkan udah dari awal sampai hari ke-8 let's say itu ternyata ada expenses yang tidak terduga nih keluar, ya berarti kan nggak bisa belanja sebanyak yang kalian pengen di awal gitu, daripada harus belanja di awal malah nggak bisa ngapa-ngapain sepanjang hari di sana gitu. Basically itu sih yang bisa Kalau dari Mbak Binga gitu, misalkan Mbak Binga lagi jalan-jalan totali misalnya 7 atau 10 hari. Nah, di hari keberapa sih Mbak Binga tuh pakai untuk belanja? Sebenarnya sama sih, memang betternya tuh di hari akhir aja, atau 1 atau 2 hari kalau udah mau pulang gitu kan. Jadi biar nggak ngeribetin diri sendiri juga. Kalau misalkan bener tadi kata Mas Aga sih, ya lebih better akhir-akhir mau pulang lah gitu. Oke. Kalau dari Mbak Firka? Kalau dari kami tentunya setiap saat itu adalah waktu yang baik untuk berbelanja. itu udah Itu pasti ya, udah pasti. Saya juga begitu. Mas dari 7 harinya tiap belanja. hari belanja. Saya 7 hari jalan-jalan, 9 hari bisa belanja. Saking mau belanja gitu. Oh iya. Oke, jadi setiap saat itu adalah waktu yang baik. Mungkin ada yang milih di awal, mungkin ada yang milih di akhir kayak Mas Agam Babinga. Tapi kalau dari kami sih rekomendasikan belanja di MacArthur Glen itu hari weekdays. Weekdays. Ya, Oh, ini karena tips yang baru juga nih. karena kalau weekend itu memang cenderung agak lebih ramai. Jadi kalau misalnya nanti ke Eropa, itu bisa juga sebelum visit ke misalnya katakanlah Pandorf, nanti silakan dicek websitenya www.macarthurglen.com, lalu klik Pandorf. Di situ nanti ada tab Plan Your Visit. Nah, di Plan Your Visit ini ketahuan traffic pengunjung paling tinggi itu kapan. Jadi kita bisa antisipasi nih, memang kita pengen datangnya pas waktu lagi sepi atau pas waktu lagi rame. Karena mungkin kalau orang yang pengen pas waktu lagi rame pengen ngerasain suasana belanjanya kali-kali ya. Cuman tenang aja, walaupun rame di MacArthur Glen ini kita sudah menerapkan standar protokol kesehatan dengan sangat baik. Kita ada social distancing, kemudian juga temperature check, terus tergantung dari negara-negaranya. Mungkin ada yang memang masih mengenakan masker diwajibkan, tapi mungkin ada yang enggak juga, itu tergantung kebijakannya. Tapi yang jelas untuk fasilitas umum itu kita ada cleaning secara berkala, lebih rutin malah. Jadi kan untuk kayak touch point seperti lift, kemudian eskalator itu kita reguler banget. Jadi tenang aja, sekalipun crowded sekalipun tetap bisa ngerasa aman dan nyaman belanja di MacArthur Glen. Oke, keren banget tips and tricks yang diberikan oleh narasumber yang keren ini ya. Tapi kalau dari perbedaan yang gue tangkep nih, kan gue cuma nanya sebenarnya hari keberapa sih? Tapi kelihatan ya kalau dari jawaban ketiga ini yang bener-bener travel enthusiast itu siapa? Tadi dia ngejelasin itinerary dan semuanya, tapi nggak apa-apa. Makin banyak informasi yang kita terima, makin banyak yang bisa kalian catat dan kalian terapkan nanti saat kalian jalan-jalan. Kira-kira nih, kalau untuk kalian saat jalan-jalan terus mau pulang bawa oleh-oleh untuk kolega, temen, keluarga atau orang-orang terdekat kalian tuh biasanya kalian bawa apa sih? Oke, mungkin gambaran kasarnya paling tadi balik lagi, mostly bakal lebih banyak card holder kali ya, karena itu kecil, gampang dibawa. Terus balik lagi ke harga affordable pasti dan bisa lebih banyak belinya, kuantitas lebih banyak gitu kan. Kalau misalnya barang-barang lebih gede, mungkin tas, sepatu, ya untuk pribadi sih biasanya, atau buat keluarga terdekat gitu kan. Paling itu sih. Kalau dari Mbak Binga kira-kira biasanya tuh bawain apaan sih buat teman-teman atau buat keluarga gitu? Kalau gue sih paling kayak ngeliat dulu nih kalau misalkan gue lagi ke kota mana ya, karena gue belum pernah keluar negeri jadi ke kota dulu ya, kota mana gitu. Terus ini apa namanya,
ciri khasnya apa gitu. Oh iya. Iya, ciri khasnya apa, terus ya udah bisa dibawa pulang gitu. Ini nih oleh-olehnya gitu, ciri khas sana. Autentik dari kotanya. Iya. Iya. Kalau dari Mbak Firka, biasanya tuh bawa apa gitu? Sama paling kurang lebih. Apapun boleh ya, Boleh, even apapun. Swarovski pun bisa Widih, dibawa bisa. untuk keluarga Swarovski. karena ada di MacArthur Glen loh, ada Oke, Swarovski. diamonds bener. juga gitu Ada ya. diamonds di MacArthur Glen. Cuman kalau saya setuju sih dengan apa namanya pendapat Babinga, biasanya memang kita cari yang autentik dari negara atau kota tersebut gitu ya. Di MacArthur Glen nggak hanya brand-brand internasional, kita juga ada brand lokalnya yang Oke. mungkin untuk fashionista, fashion enthusiast. Yes. Untuk fashion enthusiast mungkin akan sangat senang karena juga selain bisa belanja brand internasional, ada brand lokal yang bisa dieksplor juga. Jadi tahu nih style brand lokal seperti apa. Nah, untuk contohnya nih di Austria di Pandorf, itu kita ada kue yang sangat terkenal di Austria namanya Sachertorte. Nah, itu tuh cuma ada 2 loh tokonya. Yang pertama di Hotel Sacher, itu original place-nya. Yang kedua itu ada di Pandorf Designer Outlet. Nah, jadi itu bisa dibawa pulang juga untuk oleh-oleh. Kita nanti package dengan kemasan yang seaman mungkin untuk bisa dibawa pulang buat nanti dicicipin oleh keluarga. Jadi selain belanja branded items, bisa juga belanja keunikan dari destinasi itu, dari Vienna. Nah, kepo dong, kalau di tempat kalian berarti food court, tadi kan ngomongin Oh, makanan iya. tuh ya. Jadi itu gimana mereka belanja tempatnya bareng sama yang tas, sepatu, atau gimana sih? Oke, jadi memang terima kasih loh pertanyaannya Iya, ini nih Mas kan Ega. cari kepo aja gitu, penasaran. Keponya tapi ini sangat Informatif memberikan informatif ya. Jadi di semua outlet MacArthur Glen kita itu menyediakan food court karena memang kan kadang kita in between shopping itu kita ada merasa lelah, haus atau lapar mungkin. Jadi memang di setiap outlet itu kita ada food courtnya mulai dari retail brand juga ada seperti misalnya McDonald's itu ada gitu, Starbucks ada, lalu juga ada juga beberapa makanan lokal. Dan untuk outlet kita yang di Roermond itu ada di Amsterdam, Roermond Designer Outlet, kita sudah punya halal certified food stall. Jadi kan mungkin untuk teman-teman muslim Friendly ya iya, tempatnya. muslim friendly, nggak usah ragu lagi gitu. Kalau belanja terus aduh pengen makanan yang halal bisa. Gitu. Betul kan, Menjawab? berani banget kan lo? Iya. Gua ke sana mampir, mau makan McD ada, makan Ngaji minum. dulu mungkin. Iya, terus halal certified lagi. Wah, emang lengkap banget ya Lengkap MacArthur ya, tuh. pasti. Terus kalau ini apa mengenai jalan-jalan dan shopping, tips dan trik untuk nyiapin budgetnya gimana sih Mas Aga? Oke, nyiapin budget. Kalau gue tipikal yang mungkin shopping bisa di nomor 2 setelah jalan-jalannya ya. Jadi yang gue fokusin paling kayak 70% of my budget itu akan goes to the traveling itself gitu. Jadi nggak bakal spend the money lebih banyak di shopping. Dan balik lagi, biasanya gue di Jakarta udah nge-planning nih. Gue kira-kira butuh apa sih yang nggak ada di Indonesia dan harganya lebih affordable dibandingkan di Indonesia. Dan itu gue research di toko apa. Dan terutama mungkin di MacArthur juga bakal lebih banyak kan store dan outletnya juga pasti. Dan dari situ kelihatan kira-kira bakal saving budget berapa, dari saving yang kita punya bakal kita alokasiin berapa persen nih ke shopping kita. Jadi disarankan sih menurut gue pribadi ya yang udah gue jalanin ya dari Jakarta atau dari tempat kalian berada itu di planning lebih matang lagi. Jadi jangan sampai pas di sana over budget atau mungkin jadi over expense di pas waktu di sana juga gitu loh. Gitu sih yang paling dari gue. Mantep banget Mas Aga, emang bener-bener Bisa. travel enthusiast gitu. Iya. Semuanya tuh Iya, tahu harus dari coba. budget sebelum berangkat Iya. sampai akhirnya tiba lagi di kota dia berangkat gitu. Ya, lo harus banyak belajar juga dari dia. Iya. Makanya Lumayan loh banyak. kalau dari Mbak Binga gimana tuh planning budget gitu, budgetingnya kira-kira gimana? Tergantung, kalau gue sih ya tergantung kayak mau berangkat kemana dan mau apanya dulu nih. Kalau misalkan mau berangkat ke negara atau kota A, tujuannya untuk jalan-jalan aja, ya berarti kita harus budgeting yang lebih gedenya tuh ya udah buat jalan-jalan aja gitu Jalan-jalan, ya. akomodasi dan lain-lain. Iya. Begitu juga kalau misalkan kita emang niatnya mau ke negara A atau kota A, pengen belanja-belanja ya berarti budgetnya Iya. banyakin untuk belanja aja gitu. Itu aja Oke, sih. thank you untuk kali ini soal MacArthur kayaknya nggak dulu karena gua sama Mbak Firka tuh pasti akan belanja gitu.
Sia belanja semua udah. Iya. Tapi lebih baik belanja. Kalau kemarin saya belajar nih dari teman-teman My Tours, lebih baik nyesel belanja daripada nyesel nggak belanja. Benar, benar. Apalagi kalau yang diskonan ya. Gitu, bener-bener. Ngeliat sekarang besok udah berubah harganya Bener, gitu kan. bener, bener. Iya, iya, Mending iya. nyesel Ini bisa nih. punya ketimbang nyesel nggak kebeli tuh gitu kan. Iya, Walaupun iya. itu Nangis over nggak budget kebeli atau gitu ya. ini kan. Setuju. Maksudnya over budget dalam artian bukan karena harganya nggak affordable Iya. ya, tapi emang di luar perhitungan. Dan worth it juga kan dibeli ya kepake kan. Iya. Dan harganya pas gitu. Terus kan tadi soal ngomongin soal presentasi ya, dari budgeting kalian untuk merencanakan perjalanan. Nah, untuk nyiapin persentase itu, misalkan nih kalau saya bisa beri contoh, gue mau jalan-jalan nih sekitar mungkin bulan September sampai Desember untuk akhir tahun, karena ngelihat dari hype juga seasonal Season, tersebut. winter ya. Terus ini kalau gue sendiri, kalau pertanyaan ini ntar akan ke kalian ya, kalau gue sendiri sih gue nyiapin budget gue tuh nungguin bonus akhir tahun biasanya. Begitu bonus dateng, uang ada, perhitungan presentasi budgeting tadi udah mateng, ya udah gue jalan-jalan gitu. Nah kalau kalian sendiri nyiapin dananya tuh gimana tuh? Oke. Dari Mas gue Aga, ya. Ini mungkin agak beda nih dari Oki. Jadi kalau gue pribadi better nih nyicil siapin ya, dalam arti misal pesawat, terutama pesawat sih. Tiket pesawat tuh super murah kalau belinya jauh-jauh hari. Misal kemarin gue case-nya waktu yang Jepang itu belinya di 2019 sebenarnya, dan harganya 50% dibandingkan harga normal, dan pakai maskapai yang harganya oke pula gitu kan. Terus dari situ ya udah dicicil, either pakai ya udah duit tabungan yang saat ini ada, walaupun emang bukan buat traveling ya, kepake dulu nggak apa-apa, tapi asalkan nanti juga bakal ke cover gitu ya, biaya tersebut gitu. Dan terus selanjutnya ya itinerary lain, mungkin pas waktu di kota tersebut mau naik tram yang mungkin bulanannya sekian euro atau sekian dolar gitu ya, jadi kita harus tahu budgetnya berapa, itu yang kita save juga. Selain itu book juga either hostel atau akomodasinya mungkin hotel, tapi kalau misalnya kayak tipikal gue yang backpacker, gue lebih nyaman hostel gitu, karena pertama affordable, tadi bagi murah gitu ya, dibandingkan harus di hotel yang pricey tapi kita jalan kemana-mana yang stay di hotel cuma malam doang gitu kan, kayak sayang gitu. Dan yang terakhir, waktu selama di sananya mau makan sehari-harinya atau jajan snack-snack kecil-kecil yang kan banyak lah khas-khas di sana juga kan. Jadi either lo makan kenyang sekali atau makan kecil-kecil banyak yang langsung kenyang juga gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sih yang harus diperhatikan juga. Thank you banget Mas Aga, lengkap banget pokoknya kalau semua Nah, itu benar. seret A to Z, Z to A, muter-muter aja gitu. Tapi benar sih harus di planning. Tapi kalau nggak mau di planning juga nggak masalah, asal ya lo emang lo tahu bakal apa resiko yang lo hadapin. Ya pertama ya duit tadi gitu. Oke, Mas Nggak Aga. budget. Kalau dari Mbak Binga gimana tuh? Mbak Binga? Kalau gue sih lebih menabung dulu ya. Nabung dulu. Nabung dulu aja gitu, dari sekian persen dari salary yang didapatkan ya. Iya. Nabung, nanti pada emang udah waktunya emang lagi pengen liburan nih, tapi tabungan udah kekumpul, ya pas banget kan. Di situ langsung nyari-nyari. Buat self reward gitu lah Iya, ya. bener. Udah capek banget nih Iya. kita nyari dananya, terus kita jalan-jalan. Iya. Itu penting loh untuk life balance. Iya benar, untuk mentality juga Betul. penting banget. Tapi buat kalian nih ya, kalau ada rasa kebingungan gitu, langsung aja datang ke My Tours, karena kita punya travel consultant yang selalu akan memberikan informasi sejelas Mas Aga yang ngasih informasi ke kalian. Itu sih. Ntar gue di hire lagi. Nah, soal jalan-jalan udah, soal oleh-oleh juga udah. Nah, gue pengen sedikit ngomongin soal fashion dong. Karena kan kebetulan narasumber kita tuh dari fashion stylist kan, ada Mbak Binga nih. Dari tadi kita spotnya ke Mas Aga mulu nih, travel enthusiast nih. Travel ya, fashion dong. Coba dong, kalau menurut kalian bertiga nih, tetap saya nanyanya ke bertiga ya, walaupun ada yang paling pakar di sini soal fashion. Menurut kalian mungkin punya tips and tricks saat jalan-jalan tuh, gaya berpakaian itu bagaimana sih? Dulu deh. Nah, dari Mbak Gue Binga dulu takut nih. nih, takut ntar dibilang fashion designer. Punya tips nggak? Misalkan kayak winter, tapi pakai bajunya summer gitu. Contoh aja gitu. Iya, harus ini sih ya, harus lihat dulu musim-musimnya juga. Tapi Yes. tapi lebih baik sih
kalau untuk jalan-jalan sebenarnya yang simpel-simpel aja deh, nggak usah yang ribet-ribet gitu kan. Karena kalau yang ribet-ribet nanti pasti pulangnya juga bawa apa segala macam, Iya. nambah ribet juga kan. Ya udah kalau misalkan untuk berpakaian sih kalau menurut gue yang simpel-simpel aja tapi tetap kece gitu. Iya. Tetap catchy ya. Iya, Simple, catchy. Wah, itu enak banget dilihat gitu. Iya. Nah itu tuh dengerin tuh, jangan kalau lagi jalan-jalan kebetulan perjalanannya ke alam, Anda pakai kemeja, celana kulit, sepatu pantofel, oh itu salah banget itu. Itu dari saya aja salah, apalagi Mbak Binga yang komentar kan. Nah kalau dari Mas Aga gimana tipsnya Ini tuh? setuju banget sih sama Binga yang tadi disebutin, harus tahu musim yang pertama, karena ini pengalaman gue juga ya. Waktu yang baru yang kemarin Tokyo itu ngambilnya winter, dan gue tuh belum punya boots atau snow boots sama sekali. Jadi waktu itu ke Sapporo, itu tuh bener-bener yang saljunya lumayan tebal dan ya disarankan untuk pakai snow boots biar nggak licin segala macam. Tapi gue pakai sneakers aja gitu, kayak kepedean aja, nggak apa deh, nggak dingin juga gitu kan. Akhirnya gue tiap jalan tuh ada yang kepleset aja pokoknya tuh. Itu salah satu tips juga sih. Jadi harus tahu nih negara yang dikunjungi atau kota yang dikunjungin bakal hujan kah atau yang panas banget kah. Kalau panas kan nggak mungkin kalian pakai kemeja terus-terusan gitu kan. Mungkin kalau Bali ya udah pakaian yang mungkin tank top atau gimana gitu yang santai gitu sih. Tapi tetap kalau pribadi sih sukanya yang casual dan santai ya. Jadi nggak terlalu yang harus instagramable, harus difoto bagus, nggak juga. Tapi yang penting fungsional lah, yang sesuai dengan hari itu yang kita jalanin gimana. Kecuali kalau misalkan memang ada kebutuhan untuk kayak mau foto di sini dengan fashion ini, ya itu mah sok-sok aja. Atau mungkin ada gitu. endorsean kan? Ya, kalau itu mah sok-sok Ya udah aja. bawain bajunya rapiin itu. Ada hal-hal tertentu yang nggak bisa kita Iya, sesuaikan. betul. Oke, kalau dari Mas Aga berpendapat seperti itu, punya tips and trick itu perlu dicatat lagi ya. Selain mau tampil kece dan simple, safety itu nomor satu juga ya. Iya, itu Tadi Mas Aga punya pengalaman mau kepleset, gitu. Untung nggak jadi kepleset kan. Nah, untuk menyempurnakan dari tips and trick dari Mas Aga bilang juga Mbak Binga informasi ke kita, kayaknya kurang lengkap kalau nggak dari perwakilan MacArthur nih. Tips dari Mbak Firka tuh seperti apa? Mungkin di MacArthur sendiri juga tersedia gitu semua hal-hal yang kita butuhkan dari model pemandangan alam atau pemandangan kota, dan dari segi-segi hal yang akan hal destinasi yang akan kita tuju gitu. Coba Mbak Binga, Mbak Firka, silahkan. Oke, setuju banget sama Mas Aga sama Mbak Binga. Dan kalau menurut saya pribadi, fashion itu nggak ada yang salah, semua itu punya preferensi gaya berpakaian masing-masing. Cuman kalau harus memberikan rekomendasi, terutama ketika shopping, itu saya lebih prefer menyarankan pakai yang casual aja, karena kan akan banyak melibatkan jalan-jalan dari satu toko ke toko lain. Kalau kita pakai yang agak ribet, mungkin nanti jadi ribet juga ya belanja-belanjanya gitu kan. Nah tapi casual pun kalau saya bisa rekomendasikan di pairing lah dengan mungkin kacamata, sunglasses, atau mungkin scarf, atau sepatu, topi, sweater, jaket gitu-gitu. Jadi memang biar ada fashion statement-nya. Jadi nanti mungkin kan biasanya kalau orang Indonesia tuh jalan-jalan, shopping-shopping pengennya foto. Kayak Mas Oki tadi kan, pengennya foto. Saya pamer tuh nomor satu. Yang penting pamer dulu. Bener. Masalah duit tipis mah bodo amat. Nanti dulu, oke. Jadi walaupun casual, kita tetap bisa fashionable gitu di foto kalau kita punya aksesoris yang kayak gitu kan. Tapi memang walaupun nanti melibatkan banyak jalan-jalan, karena kan outlet MacArthur ini gede banget, literally luas banget. Jangan khawatir karena kita itu di setiap tempat itu ada area-area istirahat, ada kursi-kursi. Jadi kalau misal lagi pegel nih, capek nih, nanti duduk aja. Kayaknya kita nggak bakal pegel kalau bakal, belanja. Nggak bakal sih. Jalan Nggak aja inget. terus. Iya, Energinya terus. full 100. Wah, full, nggak baterai, ibarat baterai itu 100 terus gitu. Iya, bener-bener. Karena capek, kena nenteng barang baru Udah udah nggak keisi lagi lagi. nih moodnya. Duitnya nggak keisi ya. Mas Oki, tapi aku mungkin mau kasih referensi, ini kan kita lagi mendekati musim fall winter ya. Iya. Nah, mungkin kalau fall winter itu yang happening di MacArthur Grand lebih ke baju-baju yang hangat, seperti misalnya coat, terus juga sweater gitu-gitu ya. Itu tersedia kayak dari merek Burberry, Valentino, dan banyak sebagainya. Yang tadi saya mention fashion accessories, kacamata, hats, dan lain sebagainya, itu semua juga tersedia di MacArthur. Jadi misalnya kita datang dengan baju casual nih, aduh kayaknya pengen foto, beli deh, belanja deh kacamata di mana, di brand apa yang memang jadi preferensinya gitu. Tuh kan,
udah dapet tips dari fashion stylist, dari travel enthusiast. Sekarang perwakilan dari MacArthur Glen kurang apa lagi gitu untuk obrolan sekarang ini nih untuk masalah belanja dan jalan-jalan kan. Nah, tapi kurang lengkap kalau Mbak Firka tuh nggak ngasih tahu nih info diskon-diskon. Saya mau dengar ulang, mungkin yang lain juga mau dengar ulang dong soal diskon-diskon yang diberikan oleh MacArthur Glen. Boleh. Tadi saya di awal sempat mention ada sepanjang tahun 30 sampai dengan 70% lebih hemat dari harga di butik. On top of that, kita ada tambahan diskon 10% kalau misalnya nanti beli paketnya My Tours, nanti bisa My Tours yang jelaskan. Dan kita juga ada seasonal sale-nya. Contohnya itu ada Black Friday sale, lalu juga ada Christmas sale. Nah, itu harganya pastinya diskonnya lebih gila-gilaan lagi. Nah, di situ adalah waktu yang lumayan peak ya, jadi memang lumayan ramai, tapi harganya sangat affordable nih, dua kali lipatnya mungkin affordable ya. Nah, untuk tahu kayak gini-gini, silahkan kunjungin websitenya ya nanti. Pasti. Sip. Sekarang sih saya mau ngunjungin, Langsung. tapi masih ngobrol nih kita. Tapi speaking of sale nih, aku dengar dari orang juga, yang teman-teman yang traveler juga. Mostly mereka bilang kalau pengen beli baju winter atau kayak coat gitu ya, itu akan lebih murah kalau belinya pas summer. Is that true? Atau malah jadi ada bias nih kira-kira? Dan vice versa ya, kalau pengen baju-baju summer belinya pas waktu winter gitu. Oh, kalau di MacArthur Glen nggak ada kapan waktu termurah, kapan waktu termahal, iya. nggak ada. Semuanya Sepanjang tahun, bener-bener. Iya, saya udah nyatet bener. banget tuh, sepanjang tahun 30-70%. Bener. Cuma memang ada, jadi kalau misalnya Mas Aga datangnya pas apa nih, winter gitu kan, terus udah gitu pengen beli baju apa tadi? Summer. Kayak mungkin ya tank top tadi Itu kan, masih atau shorts bisa. gitu. Kebetulan waktu saya terakhir ke sana summer, kan ekspektasi kita ini bajunya baju summer semua nih gitu, tapi nggak kok. Di toko-toko brand-brand yang lain kita masih bisa menemukan baju-baju winter yang ya. memang nanti bisa kita beli, terus dipakai buat next season kalau mau Iya, jalan-jalan lagi. Oke. Gitu. Menarik. Nah, untuk tahu apa aja sih yang lagi available di toko atau di outletnya MacArthur Glen, itu nanti balik lagi cek ke websitenya. Itu nanti ada what's happening, ada trennya juga di situ, bisa dilihat. Tuh, lengkap banget kan? Nah, jangan lupa nih, udah dapet informasi selengkap ini, kunjungin ke My Tours. Di mana My Tours tuh punya paket. Yang saya sebutin di awal tuh ada paket Super Deal is Europe yang kemungkinan akan berangkat di tahun 2022, juga ada paket Mono Friends yang juga akan kemungkinan berangkat di tahun 2022, di mana dua paket tersebut ada itinerary yang dikhususkan untuk mampir ke outletnya MacArthur Glen. Bahkan kayaknya dispesialin 1 hari deh untuk belanja tuh. Jadi kapan lagi? Nggak usah mikir-mikir kali, langsung aja kontak ke My Tours untuk cari tahu informasi lebih lanjutnya ya. Nah, udah lengkap banget nih. Tapi mungkin saya mewakili Mas Aga, Mbak Binga juga sama penonton-penonton di rumah atau di mana aja nih, pengen tahu dong merek atau brand apa sih yang paling banyak banget dicari sama orang Asia gitu. Oke. Jadi kita memang ada survei pasar, market survey, itu memang ada beberapa brand yang cukup digemari oleh masyarakat Asia pada umumnya. Ini saya sebutin tidak berdasarkan urutan ranking ya. Jadi diantaranya ada Prada, Gucci, Versace, Adidas, tadi sering dimention juga. Lalu ada Furla juga, Coach, Michael Kors, Valentino. Itu adalah beberapa brand yang memang terkenal untuk market Asia. Nah, kenapa sih kok bisa beda-beda gini kalau kita lihat antara Adidas dan Gucci, kan itu beda banget ya. Jauh kayaknya gitu lah. Nah, karena memang Asia ini kan juga SES-nya beda ya, SES levelnya beragam. Kemudian juga ada yang mungkin lebih prefer ke luxurious brand, contohnya kayak ke Prada, Gucci, Versace. Ada yang lebih prefer ke casual style, contohnya Adidas. Adidas kan sangat versatile ya, bisa dipakai buat sport occasion, bisa dipakai buat kayak kalau kita mau hangout sebagainya. Terus ada juga yang pakai, memang yang beli untuk yang kayak kalau kita keluar negeri kayaknya keingetnya tuh sama brand Michael Kors, Coach, itu yang kayak harus dibeli banget gitu. Nah itu, jadi beda-beda juga dan tergantung dari budgetnya mereka juga biasanya. Tapi itulah beberapa. Nah tuh, berarti tipikal orang Asia tuh yang brand-brand tadi tuh, walaupun Mbak Firka menginformasikannya nggak berdasarkan ranking, tapi kita udah tahu ya, itu merek pasti pernah atau ada di rumah kita, iya nggak sih? Iya kan? Benar. Iya banget. Tapi sebelum kita masuk ke segmen
tanya cepet ya, kayak quiz kita intermezzo sedikit ice breaking lah ya. Rekomendasi pilihan merek dan gaya nih, saya coba nanya ke Mas Aga deh. Punya Oke. rekomendasi merek sama atau brand dan gayanya? Ya, definitely pasti balik lagi ke casual dan street style look. Itu ya Adidas, Nike, atau mungkin kalau agak lebih yang formal gitu, lebih ke Tommy Hilfiger, terus juga Lacoste dan juga Fossil. Jadi brand-brand itu sih paling yang masih cocok di stylenya gue gitu. Oke. Karena ada beberapa orang yang mungkin beda brand, tapi brandnya beda tapi mirip-mirip, tapi tetap ada satu yang cocok doang gitu sama kita gitu. Jadi ya hal gitu sih. Kalau dari ini nih yang paling pakar nih. Iya. fashion Semua brand mah bisa dicocok-cocokin sama dia. Iya, udah begini aja gini, bentuk badannya begini. Ya, gitu deh. Udah, coba silakan Mbak Binga. Iya, sebenarnya sih bisa, ya kalau aku sih ya maksudnya balik lagi ke Iya. profesi aku ya gitu. Iya sih. Dan apapun tuh bisa dibikin oke aja gitu ya, sih pede banget ya gitu. Tapi bener kayak mix and match. Kalau menurut gue tuh sebagai fashion stylist di apa namanya, di pas mix and match itu yang part yang paling seru sih. Iya, iya. Gimana kita bisa memadupadankan kayak A sama B, merek A sama B itu gimana sih bisa cocok gitu. Itu sih yang apa, poin plusnya, kayak kesenangan buat diri sendiri gitu. Ini kayak seru juga, seru banget gitu ya buat mix and matchin brand manapun gitu. Itu sih. Tuh, dengerin tuh langsung dari pakarnya tuh, fashion stylist. Kalau dari Mbak Firka mungkin ada tambahan nggak soal itu untuk pilihan merek sama gayanya? Pilihan merek dan gaya. Jadi balik lagi di MacArthur Glen tersedia berbagai pilihan merek dan gaya. Cuman mungkin kalau kecenderungannya untuk season fall winter itu ya tadi saya sudah mention kebanyakan mungkin lebih coat sweater gitu ya. Itu semua tersedia di MacArthur. Kemudian juga kalau saya kebetulan lebih cenderungnya suka style yang formal tuh semi formal. Jadi mungkin itu bisa dicoba di Salvatore Ferragamo atau mungkin bisa dicoba di Hugo Boss. Burberry juga banyak pilihannya. Itu beberapa brand yang memang saya rekomendasikan. Dan untuk tahu gitu ya, di Burberry lagi ada apa nih gitu di tokonya di MacArthur Glen, itu juga nanti ada di website kita. Gitu, bisa dicek. Mungkin juga yang tadinya di rumah atau dimanapun yang nonton kita nih sekarang, tadinya pilihannya A, nggak taunya saat nonton kita berubah ke B. Jadi kita memberikan sugesti gitu. Pertanyaan pertama itu bayar tunai atau pakai kartu? Kartu. Tunai. Kartu. Dibayarin. Gue juga mau. Siapa nggak mau? Kan yang udah milih. Oh, Maksudnya, iya. Jadi saya dibayarin pakai tunai, pakai kartu. Wah, enak banget sekali. Ini berubah pikiran nih di rumah ya. Pengen dibayarin jadi. Ntar sugestinya pengen dibayar, jangan diikutin. Terus pilih winter apa summer? Winter. Pinter. Winter. Loh, Winter sama ya. Biar kita tuh emang dikasih jodoh jalan berempat. Oke, Iya, bisa Jalan bisa. bareng ya. Iya. My tours yuk jalan-jalan. Terus pilih pemandangan kota atau pemandangan alam? Alam. Alam. Kota. Oke. Pemandangan apa aja asal sama kalian. Ya, Terus diskon sepatu atau baju? sepatu. Baju. Baju. Diskon apapun asal dibeliin sih. Oke. Oke, kayaknya obrolan kita udah selesai ya. Terima kasih banget Terima untuk Mas kasih. Aga, Hey. untuk Mbak Binga, untuk Mbak Firka. Terima kasih. Semoga kalian yang masih kurang paham sama informasi yang kita jabarkan di sini, kalian bisa mengunjungi website MacArthur Glen, website My Tours. Juga bisa follow akun Instagramnya MacArthur Glen ataupun Instagramnya My Tours Connect. Saya Oki Glen, Saya Aga. Saya Binga. Saya Firka. kami semua pamit. Salam, Bye. tetap kemana-mana ya.